mulai muncul. Ya, kalau menurut saya pemanfaatan wilayah perairan itu yang pertama harus berdasarkan kepentingan nasional. Yang kedua harus berdasarkan kepentingan lingkungan. Yang ketiga tidak mengganggu masyarakat pesisir di sekitarnya, ya termasuk juga nelayan. Saya kira seperti itu. Ya kembali ke aturan. Dah. Sekilas, pagar laut yang berada di Tangerang, Banten ini tampak seperti bangunan sewajarnya. Dari ketinggian, pagar dengan bahan bambu ini terlihat berpola seperti bangunan tambak ikan. Sebagian berbentuk persegi panjang, sebagian lainnya berbentuk trapesium. Namun dari jarak dekat, area ini jelas terlihat tidak berfungsi sebagai tambak ikan maupun area budidaya di laut. Tiang-tiang bambu dengan tinggi sekitar 6 meter ini jelas membentuk struktur pagar dengan tambahan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Sementara itu, dari penampakan citra satelit pada beberapa area di dalam pagar laut ini terlihat struktur yang lebih sederhana, berbentuk persegi panjang dan trapesium, mirip kisi-kisi pada struktur pondasi bangunan dan kafling-kafling properti. Pagar laut dan struktur bangunan ini membentang sepanjang 30,16 km, melintasi 16 desa di 6 kecamatan, mulai dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji di Kabupaten Tangerang, Banten. Mega struktur pagar laut ini kemudian menjadi masalah serius bagi para nelayan yang menggantungkan hidup di wilayah perairan dangkal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pagar laut ini mengherankan dan lucu serta bisa membuat orang ketawa ngakak. Sebab mana ada selama ini laut dipagar. Biasanya yang dipagar itu ladang, sawah, pekarangan rumah. Itu memang ada pagarnya. Ini kok laut sampai dipagar? Itulah yang terjadi pemirsa di kawasan sepanjang pantai utara Banten yang membentang sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Ada-ada saja pemirsa, laut dipagar. Dan malah sekarang bukan saja pagar lagi. Sudah ditemukan di laut yang dipagar itu ada sertifikat tanah. Waduh, tanah di laut kok disertifikatkan? Ini yang terjadi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garis miring PUU strip 8 garis miring 2010 telah melarang tanah dalam laut disertifikatkan. Ini kok bisa-bisanya tanah di dalam lautan disertifikatkan? Dan selama ini tidak ada yang tahu. Ada apa ini pemirsa negara kita kok begini? Karut-marut tentang pagar laut yang membentang di perairan Tangerang, Banten, sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang membenarkan ada sertifikat hak guna bangunan alias HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di sekitar wilayah pagar. Rinciannya, total ada 263 bidang sertifikat. PT Intan Agung Makmur punya 234 bidang sertifikat hak guna bangunan dan PT Cahaya Inti Sentosa memiliki 20 bidang hak guna bangunan. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama
PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa pemilik PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang disebut Kementerian ATR? Kompas Bisnis menelusuri sumber data terbuka yang publik bisa akses, yaitu idx.co.id alias Bursa Efek Indonesia. Hasilnya, PT Cahaya Inti Sentosa terafiliasi dengan Pantai Indah Kapuk II atau PIK II. Dalam laporan keuangan PIK II ini, ada nama Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai Presiden Direktur. Berdasarkan akta notaris tanggal 13 Desember 2023, PIK II melakukan investasi sebesar 4,15 miliar rupiah yang mewakili kepemilikan 99,33% saham. Masih dari sumber yang sama, Cahaya Inti Sentosa berdomisili di Tangerang dengan kegiatan usaha real estate beroperasi komersil tahun 2022. Kementerian ATR bilang akan mengevaluasi sertifikat jika tidak sesuai regulasi. Yang diharapkan oleh rakyat sekarang ini, pemirsa, tentu penegakan hukum terhadap apa yang terjadi ini, baik tentang pemagaran laut maupun tentang sertifikat yang ada di dalam laut ini. Rakyat sekarang benar-benar menguji kepemimpinan Presiden Prabowo. Apakah dia berani menegakkan hukum ataukah dia takut kerana ini terjadi semasa kepemimpinan seniornya Joko Widodo yang jadi presiden waktu itu. Dan kita tahu Joko Widodo punya hubungan yang dekat, yang akrab dengan Aguan ini. Apakah Jokowi berani mengusut tuntas dengan menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa peduli apakah senior, apakah Aguan, apakah siapapun? Itu yang diinginkan oleh rakyat, pemirsa. Kita tunggu komitmen Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum yang adil. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.